semuanya. Selamat siang menjelang sore dari waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali saya Dea, moderator untuk hari ini, bisa menyapa teman-teman kembali di Virtual Coffee Talk with Spotlight Talk untuk hari ini. Dan tentunya saya sangat excited sekali bisa ketemu sama teman-teman lagi di hari ini. Dan hari ini tuh spesial karena saya suka sekali dengan topik hari ini. Siapa sih yang nggak suka? Kalau perempuan biasanya suka sekali sama topik yang berhubungan sama beauty and fashion. But even more than that, kita nggak cuma ngomongin the fashion aspect of it, tapi kita juga bakal ngobrolin soal the business aspect of it. Nah, pastinya seru dong ya. Karena tamu kita hari ini itu unik sekali pengalamannya, teman-teman. Beliau ini seorang perempuan, ya. Itu aja udah faktor yang unik di bidang bisnis. Dan dia memulai bisnisnya itu dari nol di luar negeri, bukan dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, pastinya akan ada banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil, dan juga ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita terapkan, mungkin ya nggak mesti di dunia fashion, tapi juga life in general, karena membangun bisnis itu susah banget pasti dong ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ngobrol dan kenalan lebih lanjut sama tamu kita hari ini. Ada Mbak Bintang. Hai Mbak Bintang. Hai. Selamat pagi, di sana masih pagi ya? Jam 10. Jam 10. Oh, you get ready with your coffee, I assume? Kan coffee talk ya, coffee talk. Masih mau membangunkan diri sendiri, ngumpulin nyawa lah ya. Ngumpulin nyawa, ngumpulin. Oke, Mbak Bintang. Nah, ini seperti judulnya, Building a Brand Abroad. Dan ini kemarin saya excited banget pas kita tahu topiknya ini nih, terus terang, karena menurut saya nggak gampang untuk membangun sebuah brand, itu aja udah susah ya. Tapi membangun brand di luar negeri, waduh, pasti kita banyak banget aspek yang harus dipikirkan. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol jauh lagi tentang itu, kita pengen kenalan lebih lanjut lagi sama Mbak Bintang nih. Maybe we start from yourself, like how did you get where you are, tapi juga sebelumnya mungkin di mana dulunya Mbak Bintang ini meraih pendidikannya mungkin, atau belajar dari mana sih tentang fashion pastinya ya. Jadi kita pengen tahu lebih lanjut lagi nih Mbak, tentang Mbak Bintang sendiri. Boleh kenalan dulu deh kalau kayak gitu ya. Iya, saya Bintang. My brand called Bin. It's shorter for my name. It's Bin Bintang. Dulu saya S1 di ITB, di SBM. Kemudian di Indonesia saya sempat kerja di bank setelah lulus kuliah. Iya, saya sempat kerja di bank setelah lulus kuliah. Cuman pada saat saya kerja di bank itu saya udah mulai bikin, jadi mama saya udah punya bisnis batik dari lama. Kemudian waktu saya kerja di bank, saya udah mulai ikut-ikut mama saya untuk ya mengisi waktu pulang dari kantor daripada nggak ngapa-ngapain, bikin baju dan lain-lain. Dan itu yang, ya itu awal muawal saya sadar kalau pengen jadi fashion designer. Dari mana Mbak Bintang ini? Sorry? Asalnya dari mana? Saya keluarga besar dari Solo, tapi saya belum pernah tinggal di Solo. Jadi saya kecil, saya kecil papa saya kerja di Cilegon, di Banten. Jadi saya grew up di Banten sampai SMA di Cilegon. Kemudian saya kuliah ke Bandung. Kemudian saya kerja di Jakarta, dan kemudian saya melanjutkan sekolah fashion design di Milan. Selama 3 tahun. Itu S1-nya di bidang apa Mbak kuliahnya? Business management. Business management. Tapi udah ada sedikit lah ya berangkat dengan pengetahuan bisnis manajemennya itu sendiri. Tapi tadi makanya saya tanya asalnya dari mana, karena udah dari kecil udah lumayan kenal sama dunia perbatikan. Iya. Berarti bisa dibilang Mbak Bintang ini the merchant's daughter lah ya, udah tahu tentang dunia bisnis pakaian gitu dari kecil gitu ya, kalau bisa saya assume. Nah, terus akhirnya untuk memilih bidang bisnis nih, mengambil pendidikan di Italia Mbak ya? Iya. Saya dulu ngambil di Italia, tapi nah itu dulu waktu pertama kali saya mau berangkat ke Italia, saya sempat berpikir mau ngambil fashion business. Cuman balik lagi, karena saya dari awal pengen bisnis fashion, dan saya selalu lihat semua brand fashion itu selalu akarnya itu adalah mereka sebagai fashion designer. Padahal saat itu saya nggak bisa gambar, nggak kebayang nih sama sekali jadi fashion designer ini gimana gitu.
Cuman karena waktu saat itu saya udah sadar bahwa I'm gonna be a fashion designer, so I know that I have to have a strong background of drawing and designing. So I decide I didn't take fashion business because I know that I've been studying enough for my bachelor in business management. So in that time I decide that I go to Milan for fashion, becoming fashion designer. Like pure art. Belajar kreatif, berarti sisi kreatifnya itu sendiri ya. Karena tadi kan pengen dari bisnisnya, tapi ini emang oke, kita belok ke arah kreatif side-nya gitu ya. Karena emang tahu ilmunya masih kurang di situ. Aduh. Iya, karena agak because I always thought that if I want to build my fashion brand, at least I have to know the details about how to draw the design, how to make the motifs and everything. Even now, I have someone who helped me, but I know the details about how the process, and that's what I learned when I was in Milan. Yeah. Oke, jadi itu lesson number 1. Yeah. Kalau yang mulai bisnis harus tahu aspek pertamanya dulu gitu. Nah, sampai akhirnya bisa membangun brand Bin ini sendiri, Mbak Bintang. Tapi sebelum itu pastinya harus decide dulu dong ya. Emang udah kepikiran sebelumnya emang suatu saat aku pengen punya brand aku sendiri nggak? Kayak udah lama nggak tercetus itu di pikiran atau emang udah jadi long term goal-nya Mbak Bintang sendiri? Iya, dari awal sebenarnya dulu sekali saya kan sekolah di manajemen ya. Dari awal saya selalu berpikir kayak, oke, saya lulus kuliah langsung pengen bisnis sendiri gitu. Dan pada saat itu saya lulus umur 20 tahun, terus papa saya bilang, mungkin ada baiknya kamu bekerja dulu di perusahaan orang untuk mengerti bahwa everything is not just, yourself, about yourself. You have to know that, how to connect with other people, how to be like so many things about employment and so on. And then when I know that I want to become a fashion designer, I always know in that time that I always want to work for myself. Karena bukan cuma masalah bekerja sama orang lain, cuman lebih kayak saya tahu since the beginning that I'm a person that always get like too much invested. Jadi kayak kalau aku kerja aku bakal kerja too invested. Jadi aku selalu berpikir kalau aku bekerja untuk diriku sendiri, it's gonna be worth it to build my own legacy from my investment, like the time and the money and everything. So yeah, I always know that I'm that kind of person. So I always know that I want to be entrepreneur. Oke. Jadi emang udah pengen investasi ke diri sendiri dengan cara membangun brand juga. Iya. How was the initial idea for Bin ini sendiri? Gimana akhirnya datang dengan core values-nya, brand identity-nya itu sendiri, itu gimana sih Mbak? Saya penasaran banget. At the beginning, I told you at the beginning that it was because I want to help my mom. Because my mom is doing the batik in Solo. And I always, and my grandma also having a factory in Solo for batik. So at the beginning, pengennya tuh helping my mom to grow the company. To grow the company, but in more sustainable way and more in modern way. Because I know batik is really beautiful with all the colors, with all the motifs, but the way that we create batik, it's not sustainable. And I know in the future, it's not gonna be long lasting, that kind of the way you produce something like that. Yeah, karena makin kesini kan orang, they think more about eco-friendly and so on. So in that time, I start help my mom making with sublimation printing. It's still the same that I do now. So yeah, that's and all my product until now, it's still everything I do with sublimation printing. So everything is from the pictures I print it to the fabric, but with sublimation. So it's really Berarti emang awalnya tuh pengen extending the existing brand yang udah ada gitu ya. Tapi emang pengen modernize juga, caranya bikin lebih sustainable, lebih ramah lingkungan. Waduh. Iya. Gimana caranya mereka tuh bisa compete di modern days, di sekarang dan maksudnya for export, for everything we need to be more eco-friendly, right? And then that's what
what's the beginning of the idea. Iya. Terus itu berarti kan you started from the bottom up, maksudnya nggak benar-benar dari nol, tapi kayak extending di situ. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk oke, ini BIN, yang ini bisnis orang tua gitu. Ini BIN itu gimana tuh Mbak sampai akhirnya? Dan itu dimulainya juga di luar negeri pula gitu ya. Iya. Ya, mungkin dari awal memang pada saat saya pergi ke Milan, I always know that I want to do business now in Indonesia because I think it's a good opportunity for us to say like menjual batik di Indonesia is everybody do the same, but menjual batik di sini it's a different story. So I want to do that at the beginning to membawa nama negara ya sebenarnya, becoming proud of myself dan Indonesia gitu. Makanya saya memang dari awal wants to build the business here ya. Oke. Jadi emang dari awal emang udah memutuskan target marketnya udah beda gitu ya. I know from the beginning that I want to build the business in here ya. I see. Dan itu pasti juga mengubah apa ya approach-nya juga dong ya, approach dari company itu sendiri. Pengennya, makanya tadi mungkin Mbak Bintang bilang lebih menekankan pada sustainability-nya karena mungkin pasar di Eropa lebih concern sama udah sangat concern malah ya sama sustainability di bidang fashion dan juga mungkin fair trade juga di sana ya. Jadi di situ juga udah ngerubah brand identity-nya itu sendiri. Benar nggak sih Mbak? Kalau saya perhatikan emang kayaknya itu juga salah satu core values-nya dari BIN ini sendiri ya. Iya. Itu yang selalu kita kita bawa sebagai identity sampai hari ini. Bahkan saya masih membuat semua produk saya itu di Solo. Karena that's BIN identity from the beginning adalah saya ingin bring my hometown to becoming international. So until now also saya masih produksi semuanya di Solo, masih penjahit semua di Solo. Saya masih punya desainer yang membantu saya untuk bikin motif di Solo. Semuanya back to my hometown ya. Sampai sekarang. Wow, interesting sekali. Jadi memang masih masih ada koneksi sama bisa dibilang rumahnya sendiri gitu. Iya. Oke, nice. Terus ini udah jalan berapa tahun nih Mbak BIN ini? Total sih sebenarnya udah 5-6 tahun. Cuman saya sempat berhenti sekitar 2 tahun. Iya, saya sempat nggak berhenti total sih, karena waktu itu saya baru punya anak. Punya anak yang pertama dan a little bit too much going on, and then I sebenarnya nggak berhenti total secara bisnis karena barang masih in market, tapi lebih ke I try to stop for myself. I see, okay. Sometimes we need to take some pause a little bit untuk re-evaluate juga kan ya, untuk refleksi. Dan juga pastinya juga ada aspek personal juga kan ya, harus diprioritaskan. So awesome Mbak, maksudnya ngelihat sosok Mbak Bintang ini benar-benar sangat inspiratif sekali untuk memulai itu semuanya. Waktu itu kalau awal startnya Mbak di luar negeri sendiri, apakah sudah memutuskan untuk cari partner gitu atau emang sudah tadi kan Mbak Bintang bilang resource-nya mungkin salah satunya di Solo gitu sama company orang tua juga. Tapi waktu di luar negeri pasti kita juga pengen bangun mungkin sampai ke supply chain, sampai ke ngomongin trademarking-nya juga gitu. Itu pasti berbeda dong ya. Waktu itu gimana Mbak waktu awal? Apakah udah cari partner juga? Waktu awal enggak ya. Waktu awal sih enggak. Waktu pertama kali saya datang ke Belanda, waktu itu saya sekolah di Italia sama suami saya. Kemudian suami saya, kita berdua selesai kuliah.
Kemudian waktu itu suami saya dapat tawaran pekerjaan kalau nggak di Belgia di Belanda. Tapi kemudian kita search for the possibility untuk building the business. It's much better if we stay in Netherlands. Sehingga akhirnya kita memilih untuk di Belanda. Tapi kemudian pada saat itu saya benar-benar nggak tahu siapa-siapa yang ada di sini. Jadi saya lebih ke membuild my business as halo? Halo, Mbak Bintang? Kedengeran? Iya. Oke. Sorry, I was out for a second, mati lampu di sini. Iya, susah nih lagi pandemi. Sekarang udah. Oke. Ya. Carry on. Tadi, terus waktu pertama kali datang, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Belanda. Kemudian pada saat datang, kita benar-benar yang nggak kenal siapa-siapa yang in fashion business. Tapi in that time, I have to find a way how to build this business and how to know the people in the industry. So at the beginning, I really concerned about my Instagram. So because with my Instagram, I know people, and then I got invitation from if I, like, for example, like, can go to VIP party or something like that. And then in that time, every time I got invitation, I always wear my brand. So when I'm going there, if people giving me like pujian or so on, I always say to them that this is my brand and so on and so on. And then it works actually because I know one DJ that know the owner of the shop that becoming my very first shop in Amsterdam. So he introduced me to this woman who own a shop that looking for talent in her shop, and then he introduced me to her, and that's becoming my first open door to start my very first shop in here. Oke, I see. Jadi cara networking itu ya. From nothing, from I don't know anyone, and then but still like I even in that time I remember that I print my brochure, and then I'm just like putting it in every coffee shop that I go, like pelangganan, like I tell. But maybe the good part of Amsterdam, the people is really having supportive, and they're really compassionate, like jadi mereka tuh sangat open terhadap hal-hal yang kayak datang terus kayak if they know you and then gonna help you and then gonna help like each other, like how to promote one of each other brand, something like that. So it's really it's quite helpful. It was quite helpful at that time. Menariknya gitu sih. Jadi emang mau nggak mau karena emang kita belum banyak kenal belum punya network sendiri. No, I don't have anyone. Right. Wow, how courageous. I really don't know anyone in that time. I just like believe that, like I always bisa mulai. Yeah, that's what I did. Like really remember that time. Like I keep that's I built my Instagram just to get like invitation to go here, to go there, bring my clothes, to just hand my business card to everyone that maybe knows how to open my the business, something like that. Oke. Menarik banget nih Mbak. Ini kita belum sampai ke juicy partnya nih, karena saya juga pengen tahu. Ya kan masih di awal banget. Tapi juga saya mau ngundang teman-teman dulu nih sebelumnya udah bergabung, teman-teman semua yang udah join sama kita di hari ini. Untuk kalau pengen komen atau misalnya dari teman-teman semua juga ada yang sedang memulai untuk membangun bisnisnya sendiri, mereka bisa tanya juga langsung sama Mbak Bintang ya Mbak ya, gimana sih tipsnya dan juga triknya. Mungkin nggak mesti di luar negeri, tapi bisa dimulai dari sini. Karena kalau saya perhatikan sekarang juga ngerubah banget ya, pandemi ini kan ngerubah banget lapangan pekerjaan gitu kan Mbak. Banyak orang yang
kehilangan pekerjaan, dan salah satu cara untuk bertahan mereka mencoba untuk bisnis gitu. Seperti Mbak Bintang bilang tadi, mulai aja dari hal-hal yang kecil gitu, kayak teman-teman saya itu mereka ada yang coba dari Instagram dulu kayak gitu kan, yang suka jahit. Indonesia is really works with Instagram, right? Yeah, Instagram is a big market in and on itself. Tapi juga maksudnya jadi harus mencari berbagai macam celahnya gitu buat mencoba. Jadi kalau teman-teman pengen nanya bisa langsung nanti ya klik tombol raise hand-nya seperti biasa dan juga ngobrol langsung, atau bisa juga melalui chat box gitu. But in the meantime, saya masih banyak banget daftar pertanyaan yang pengen ditanyain kalau buat saya sendiri gitu. Kayak teman saya punya temen nih Mbak ya, dia ini suka banget, passion-nya itu adalah beauty lah, lebih spesifiknya beauty. Mungkin fashion dia juga suka, tapi juga dia pengen banget mengembangkan bisnis di bidang beauty gitu. Dan apa yang bisa kita persiapkan, kita udah tahu kita mau bangun bisnis apa, terus mungkin udah datang dengan berbagai macam perintilannya lah ya, misalnya nama brandnya, atau kayak udah tahu target marketnya gimana gitu. Tapi kalau Mbak Bintang sendiri, apa yang bisa direkomend di awal-awal untuk para pemula yang pengen mulai bisnis gitu, yang bisa mereka persiapkan, terutama apa ya, untuk launching, untuk initial launching-nya itu gimana Mbak? Kalau Mbak sendiri dulu untuk BIN gimana Mbak initial launch-nya? Mungkin nggak tahu ya, berbeda atau enggak di sini dan di Indonesia ya. Tapi kalau di sini nanti ambil benang merah aja. Sorry, kenapa? Ambil benang merahnya aja nanti. Kalau di sini, the first thing that we have to understand is about customer behavior. And so we can decide what's the good, like apa produk bisa kita like, and then we decide about the product, and then we decide about pricing, and then we search for the regulation. Yes, more something like that. But I think market analysis and knowing your customers, I think it's the first thing that you have to do before you launch. I guess it's really, I think that's the main thing. The most important thing, I guess. Yeah, especially if you want to build your business abroad, the first thing that you have to know is about customer behavior, so you can decide about the product, pricing, and then the regulations. Berarti sebelum ke technical, misalnya kita cari resource-nya dari mana, production-nya gimana gitu, itu coba lihat dulu, analisa dulu marketnya gitu ya Mbak ya? Yeah, because I think even, I don't know, but in fashion business, even when you feel like you have a very good product, for example, if the market doesn't want it, nobody gonna buy your product. Even if you know that the production is the best, you know that your product is the best, and so on, like, but still, like, every day in this business is you have to push hard to understand your market, because if not, nobody gonna buy it. Halo? Right. Kalau menurut Mbak Bintang sendiri, apa yang perbedaan yang terbesar dari market di Eropa dan juga Asia, Mbak? Karena kan pasti udah ngeliat dong bisnis aspek yang dibangun sama perusahaan orang tua di Solo, terus juga Mbak memulai bisnis sendiri di Eropa, itu apa Mbak yang beda dari marketnya? Market behavior-nya. Yang paling saya pelajari di sini tentang market adalah you have to make the most important thing is the product. People gonna believe in you, people gonna trust you if you make the product very well. But the product
tapi harus bikin produk yang sesuai ya dengan cara, maksudnya dengan cara balik tadi yang saya bilang bahwa harus sesuai dengan produk yang sesuai dengan cara hidup mereka. Tapi once kamu menemukan produk yang sesuai untuk kamu jual, kamu harus membuat produk itu sebagus mungkin untuk membuild their trust. Karena orang di sini tidak membeli, tidak memberikan second chance. Pada saat mereka membeli pertama, mereka kecewa, it's almost impossible they're gonna buy you for the second time. Okay. So yeah, that's the most so to say important things. So yeah. Okay. Berarti emang benar kata Mbak Bintang tadi, emang market atau apa sih namanya, behavior dari konsumernya itu sendiri juga diperhatikan gitu ya. Kalau jadi kita mau beradaptasi juga kali ya Mbak ya, ngelihat maunya pasar tuh gimana. Jadi nggak harus blok sama our own concept, initial concept, tapi juga ngelihat bisa nggak kita tuh adaptable di situ kali ya Mbak ya. Mbak, saya mungkin mau bacain dulu nih beberapa komen yang udah masuk. Buat teman-teman yang pengen nanya langsung juga boleh loh, ngobrol langsung sama Mbak Bintang, pada malu nih biasanya. Nanti udah mau deket abis baru mau pada nanya. Saya lihat dulu di sini ada yang udah nanya soal ini Mbak, dia nanya tipsnya untuk menemukan DNA dari fashion brand kita untuk jadi sebuah ciri khas gitu. Kalau Bin sendiri Mbak, tadi kan saya nanya soal core values-nya apa, tadi Mbak Bintang bilang sustainability salah satunya, dan juga pengen preserving the culture juga ya kan, ada batiknya tetap mau dibawa. Kalau selain itu ada lagi nggak Mbak kalau dari Bin yang menjadi kalau Bin, saya selalu membuat setiap produk is only one or maximum three. So jadi orang beli pada saat mereka membeli produk kita itu ya, karena ya balik lagi salah satunya customer behavior di sini adalah mereka itu nggak mau pakai baju yang sama orang lain, sehingga kita tidak mau membuat lebih dari satu maksimal, lebih dari 3 maksimal, tapi most of them 1 atau 2. Kemudian Bin always about textile printing, karena di awal kan tadi saya cerita bahwa tentang batik and all the colors of batik and so on. So Bin is always having motif with all colors and adventurous colors, like you gonna feel like you gonna use pictures on your clothes, like so many colors and so on. And to find the DNA, I know it's the hardest thing to become like kalau pada saat mau bikin fashion brand paling susah adalah menemukan DNA-nya, I know. Karena at the beginning juga saya itu menjual Bin itu pada saat pertama kita itu full batik yang etnik. Tapi ternyata di sini marketnya tidak mau apabila membeli batik yang full etnik. Sehingga berjalannya waktu saya membuat motif yang combining batik dengan modern day. Jadi tidak terlalu etnik jatuhnya. Tetapi saya tetap concern terhadap apa yang saya mau dari Bin adalah full of colors, full of motifs. Sehingga meskipun batiknya itu sendiri sekarang sudah menjadi sangat modern, and some of them are pictures, tapi tetap ada semua warna, tetap ada semua warna-warni, colors untuk variasi juga ya. Iya. Ya meskipun saya tahu sih kalau sekarang it's getting easily to be distracted, karena sekarang semuanya kayak orang-orang mulai menjual yang minimalis, kemudian mereka menganggap yang modern itu yang minimalis, yang so on. Tapi I know kita akan selalu distracted with that. Cuman tetap we believe that our DNA is not the model, maybe the model mungkin minimalis, tapi tetap the motive is everything about colors and pictures and so on. Kalau gitu saran Mbak Bintang buat teman-teman yang pengen menemukan DNA dari brandnya sendiri gimana dong? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita renungkan lah gitu sebelum tahu banget? Believe on what you like.
if when you try, kalau pertama kali kamu memulai yang kamu rasa kamu suka itu tadi tidak menjual, bukan diganti ciri khasnya, tapi diganti modelnya dan diganti marketnya. Karena di sini pun, sometimes different cities, different market. So it doesn't mean your product is bad, but sometimes you just didn't go to the correct market. So you didn't change your identity, but you changed maybe just like, for example, I used to design a flare dress, like so big, and then like flare dengan lengan yang besar dan sebagainya. It doesn't sell well. Karena di sini negaranya sangat sering hujan, orang pergi naik sepeda kemana-mana, nobody gonna buy it. But I never changed the identity of the colors and so on. I just changed the model. I make it more simple so people can use it everywhere, for example. But you didn't lose your identity. You changed just the modelnya atau marketnya, for example, like that. Oke, I see. Jadi ya mungkin kita adaptable, tapi juga kita tetap harus tahu sih tidak menghilangkan identitasnya itu sendiri ya Mbak ya. Dan penting juga dan penting untuk mengaitkan sama yang Mbak Bintang bilang tadi soal lagi-lagi customer behavior dan juga kondisinya juga ya. Kalau sekarang Mbak Bin itu sendiri main store-nya di mana Mbak? Main store-nya ada di Amsterdam, di Lena Library. Kemudian sekarang cabangnya ada di Rotterdam, di Den Haag, di Berlin. Oke, I see. Nah, itu dua kota yang berbeda itu, apakah ada perbedaan juga koleksinya? Untuk koleksinya? Iya, ada. Iya. Nah, itu berarti nyesuaiin ya Mbak ya sama kotanya ya? Iya. Gimana? Yeah, cuman still, like what I told you about identity, we didn't change our identity. It's just about like, yang di Den Haag itu lebih elegant, karena mereka, most of people work for the government. And then yang di Amsterdam, more, what to say, like, modern and more, what to say, like, desainnya itu lebih aneh-aneh. Kemudian kalau di kalau di Rotterdam is more simple because most of them are students. Yeah, something like that. Yeah. And like when we ever join a shop in Paris, what we put there is all silk, 100% silk, because that's the market wants. And then in Berlin, it's more like in Amsterdam, they're more modern and with so many unique designs, But Oke, wow, menarik banget nih. Oke, kita agak beda dikit dari ininya ngomongin soal fashionnya itu sendiri, tapi ini ngomongin soal approach nih Mbak. Ada yang nanya nih, Dian Hasanuddin, dia nanya, dia mau nanya langsung nggak? By the way, ini Diannya ada nggak ya? Kalau mau nanya langsung boleh loh, tapi saya bacain dulu deh pertanyaannya. Dia bilang, hai Mbak Bintang, salut dengar ceritanya. Mbak bisa mulai di kota baru tanpa kenal banyak orang. Mau dong tipsnya Mbak, gimana di awal bisa semangat untuk memulai, dan gimana Mbak mulai networking di awal tadi. Ini kayaknya agak nyambung sama cerita tadi ya, yang soal tukeran di kenalan sama pemilik coffee shop. Pemilik shop tadi. Iya. Boleh nambahin kali Mbak ya cerita yang tadi, gimana tuh Mbak? Maksudnya dia mau bertanya bagaimana mulai di awal terus what I have to be persistent atau mungkin lebih ke gimana caranya kita memulai untuk approach ke orang-orang kali ya Mbak, karena dia nyinggung soal networking. Gimana caranya waktu itu Mbak Bintang orang-orang cari partner mungkin itu gimana? Balik tadi lagi saya ceritakan pertama-tama itu saya selalu pakai desain saya kemanapun, especially to VIP invitation, karena di sana saya bisa bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia fashion dan entertainment di Belanda.
Dan pertama-tama saya selalu I always believe that if this is my clothes, then I'm the best marketing tools for my brand. So I always like everywhere I go is about like being maybe until like I think until the first 3 years I always like about bin everywhere I go, something like that. And then kenapa? Promo aja terus gitu di mana? Promo karena kan you don't know anyone. So siapapun yang bertemu sama kamu itu adalah mungkin bisa membuka jalan gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa membuka jalan ke kita gitu kan. Kemudian tadi saya cerita saya ketemu sama satu DJ yang akhirnya mengenalkan saya sama pemilik toko. Kemudian ya pada saat saya join sama toko itu, akhirnya in that time saya build good relationship dengan sesama desainer, dan most of my shop actually always datang dari orang-orang yang saya kenal di awal itu sebenarnya. Jadi kayak yang sekarang saya join itu adalah pemiliknya, itu adalah teman-teman dari mereka. Sehingga that's the way that I start the business. Kalau saya perhatiin kayaknya ada sifat-sifat tertentu yang harus dipunya juga nggak sih Mbak? Kayaknya Mbak Bintang ini orangnya outgoing, suka bergaul, gitu. Ya kan? Berarti harus punya itu juga. But I think if you want to start your business abroad, the only thing that you have to do is persistence. Okay. Karena meskipun kamu punya barang yang bagus, kamu harus siap karena maybe 10 doors gonna close in front of your face, and it's gonna be like not easy. I know maybe kalau di Indonesia kamu akan lebih tahu bagaimana caranya berdealing dengan orang, tapi orang sini sangat direct, mereka bisa ngomong nggak suka barangmu dengan kamu, I'm sorry your stuff is tacky, something like that, and you can be like, if you are not persistent enough, you can feel like this is at the end of the world. something like that, you know. It's like, and you have to be ready for sacrifice if you want to start your business di luar negeri. Karena tadi saya bilang bahwa saya datang ke sini saya tidak tahu siapa-siapa, dan saya datang ke sini tidak mempunyai modal yang besar. I remember that in that time I only like around having maybe 3,000 euro for start the business, and I have to do. So that's why in the beginning of the business, I told you that I don't know anyone about agency. I don't know anyone about partnership, because I only have the money, like only that what I have, and only that with that money I can make the product. So in that time, saya harus memulai dengan sangat hati-hati. Tapi we start very small and sangat hati-hati. But I think also, tapi kalau saya boleh ngulang, to that time, I think that itu yang membuat saya masih bertahan sampai sekarang. Karena dari saat-saat itu saya belajar bahwa start small is the best way to start your business abroad. Because it's gonna make you more flexible and gonna make you, your business model itu nggak pada saat kayak sekarang contoh corona, so on, your business model can be karena kamu jadi kerugiannya itu tidak pernah besar. Ya meskipun kamu rugi, cuman itu tidak pernah besar gitu. Dan itu membuat kamu belajar untuk lebih dynamic and so on, something like that. Oke. Jadi banyak banget nih sebenarnya bisa kita pelajari dari ceritanya Mbak Bintang sendiri ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen mulai bisnis, salah satunya adalah emang persistence itu sendiri. Harus coba aja terus gitu. Kalau misalnya marketnya ternyata nggak sesuai, cari tahu apa yang dimau sama sendiri gitu. Ada lagi Mbak? Jangan pernah lose your private. Sorry? Sorry, kenapa Mbak?
Jangan pernah. Ya, jangan pernah lose yourself, karena most of dari what I see when you are young, you start your business. When people say they doesn't like your brand, you're gonna feel like people doesn't like you. But it's not about you, it's about the way that apa yang kamu bikin. Karena itu yang paling important, apalagi kalau kamu mau bisnis abroad ya, dengan orang yang berbeda tipenya dengan kita. Sometimes caranya dia menyampaikan membuat kamu merasa bahwa oh bisnis ini nggak visible, but no, it's never about you. It's always about the business. So you have to be persistent to try new things, to learn more about market analysis, to more about your customer, and always listen to orang-orang di sekitarmu yang memberikan kamu input. I think that's a good what to say, like a good saran untuk orang yang membuat bisnis di luar negeri, especially if you're young and you want to open di luar. Ya. Itu juga saran buat hidup sih Mbak. It's not about you, tapi it's about your approach atau your present. Ya, oke. Oke, kemudian ada lagi nih yang nanya lagi nanya ke saya private nih. Saya kalau mau ngobrol langsung sama Mbak Bintang boleh langsung loh. Tapi saya bacain aja dulu. Ini ngomongin soal koleksi Mbak, koleksi Bintang sendiri. Apakah Kak Bintang pernah bikin koleksi couture? Kalau iya atau enggak, kenapa? Gitu. Koleksi Bin sendiri itu udah macam-macam sih. Koleksi Bintang sendiri, koleksi Bin itu sendiri Mbak, so far kan dalam perjalanan 5 tahunnya ini pastinya udah berbagai macam koleksi dong ya yang dikeluarkan. Pernah ngeluarin koleksi couture nggak, Mbak? Couture? Yang couture. No. Couture. No. Belum ya? Atau enggak, karena memang dari awal saya tidak pernah berencana untuk membuat couture collection. Karena at the beginning I always want to make something that ready to wear. Because since the beginning I always want to orang itu semua bisa tampil cantik dengan dia. Itu yang mengawali, yang menjadi our motto mungkin untuk kita, kayak semua orang itu bisa menjadi cantik dengan dia di saat apapun dan di hari apapun. Jadi saya tidak pernah berpikir kalau saya akan membuat couture for special occasion. No. Always ready to wear since the beginning. Yeah. Oke. Berarti emang dari awal konsep Bin ini sendiri ready to wear aja atau? Yeah, always ready to wear. Always saya selalu menjual baju yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Ya. Yeah. Ada rencana sih Mbak? Halo? Halo dia. Dea, I'm sorry I cannot hear you. Halo Mbak, ada rencana nggak sih? Halo, cek. Halo, iya. Halo Mbak Bintang. Iya. Tadi saya nanya, apakah ini kan sekarang nih emang ready to wear nih, tapi ada nggak sih rencana kalau misalnya suatu saat Bin ini di-approach buat, I don't know, kolaborasi sama brand besar misalnya, terus bikin koleksi khusus gitu, ngeluarin koleksi khusus, ada nggak sih Mbak kepikiran pengen, ya deh yang bener-bener haute couture gitu? No, I never want that one. No. I always dream that BN can be like Zara maybe in the future. Not like Zara, but more like I love when my brand can be used by any kind of person. I don't want to sell my brand that only rich people who can buy it. No, I don't want. I never feel like that. I don't want, because I told you since the beginning, I always want to do everything back home, to my hometown. That's why sampai sekarang saya masih punya pekerja di hometown saya untuk membantu saya bisnis, because I want to help them to what to say, like punya kualitas di internasional, and I want them untuk membuat sesuatu yang bisa dipakai semua orang. Sehingga saya selalu berpikir bahwa BN ini sendiri akan bisa dipakai semua orang, bukan cuma orang yang punya uang, tapi semua orang bisa pakai BN, and everybody gonna be so proud about Indonesia when they wear it. They gonna know that it's coming from Indonesia, from Indonesian designer.
something like that. I never in my life I want to. No, I didn't against couture, but I'm not against. I like couture, but it's just not me and being. Oke, berarti emang kembali ke because it's always about people. Yeah. Even in we have a tagline in our brand. The tagline in our brand is clothes for real life. That's because when you use that one, you don't have to be like kayak kamu harus makainya itu ini. Kita cuma ingin lihat bahwa kita ingin memberikan bahwa ini tuh adventurous clothes yang kamu bisa pakai di kapanpun, di kehidupan yang nyata. Di saat kamu pergi play date sama untuk anak-anak, atau di saat kamu pergi ke temenmu, atau di saat kamu pergi ke supermarket, you can be beautiful with it. Gitu. Ya. Jadi emang identitas diri sendiri ya, identitas diri sendiri emang inklusif. Semua orang dan juga ready to wear gitu. Iya. And everyone can buy. Oke. Iya. Berarti terjawab ya, saya tadi nanya soal couture. Enggak gitu, karena emang buat semua. No. Not forbidden. Yeah. Satu lagi ini, saya mau nyapa lagi nih, yang di chat udah nanya, tapi mungkin, halo Basuki, kamu on loh padahal video kameranya, mau ngobrol langsung nggak? Coba ngobrol langsung sama Mbak. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, ini kenalin aku dari Basuki Setiawan dari Makassar. Halo. Ya, halo. Pertanyaan simpel banget sih. Pernah nggak sih merasa putus asa ketika jualan kita itu nggak laku, marketnya itu nggak sesuai ekspektasi kita gitu? Soalnya kan merintis bisnis itu kan kita pasti pikirkan secara matang-matang, apalagi tentang untung dan ruginya gitu kan. Itu gimana Kak? Very good question ya. Very good question. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Iya. Mungkin bukan kalau menurut saya hal yang paling menyenangkan menjadi entrepreneur adalah dalam sehari kamu bisa merasa di titik paling bahagia, tapi bisa tapi bisa juga di hari yang sama kamu merasa di titik paling rendah karena tiba-tiba di toko yang satunya kamu punya maksudnya terjual dengan baik, tiba-tiba di toko yang lain sangat tidak laku. Tapi kalau menurut saya, itu adalah suatu hal yang saya sangat bahagia memutuskan menjadi entrepreneur. Karena tiap hari berpikir bagaimana besok itu bisa untung. Itu sampai hari ini saya masih seperti itu, meskipun saya punya apprentice yang bantu saya di manajemen. Tiap hari kita selalu berbincang bagaimana kita bisa tiap hari itu lebih baik dibandingkan hari ini. Cuman kalau menurut saya hal paling penting dari berbisnis adalah ya nggak boleh patah semangat, harus gigih, harus balik lagi, harus gigih, harus nggak tahu malu, harus jangan pernah berbisnis karena pengakuan dari orang lain, tapi berbisnis karena kamu memang ingin melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan orang lain. Maksudnya dirimu sendiri dan menguntungkan untuk orang lain ya, tapi bukan untuk gaya-gayaan gitu kan, validation, di Indonesia gaya-gayaan ya, udah seperti itu. Jangan sampai kamu melakukan bisnis hanya untuk ya gaya-gayaan atau validation. Tapi beneran kamu lakukan itu untuk dirimu dan kamu melakukan itu untuk orang banyak yang bekerja untukmu. Dan itu every day you have, dan kamu harus ingat itu tiap hari, bagaimana kamu besok membuat rencana yang baru, bagaimana besok kamu bisa menghadapi hal-hal yang sulit itu menjadi tidak putus asa. Iya.
Karena saya ya until hari ini saya selalu memulai hari dengan membaca email dengan email-email yang terberat yang harus saya jawab, dan itu selalu membuka hari-hari saya. Tapi karena itulah menjadi bisnis itu lebih menyenangkan menurut saya, karena tiap hari kamu punya sesuatu yang baru. Kalau masalah rugi uang, iya, seperti tadi saya cerita, saya mulai itu saya bukan dari orang yang punya modal banyak. Saya hanya punya uang segitu-segitunya pada saat saya memulai bisnis saya. Dan waktu itu saya bilang sama suami saya bahwa we have to sacrifice everything. Mungkin orang-orang pertama kali kerja mereka udah bisa beli macam-macam gitu ya. Sedangkan kita awal-awal rugi terus kayak nggak bisa beli gitu kan. Cuman balik lagi this is what we dream, this is what we want, dan ya kamu harus fokus terhadap apa yang kamu mau sampai semua itu terjadi. Ya, seperti itu. Mbak Suki sendiri, saya mau nanya dong, Mbak Suki. Iya, boleh Kak. Gimana Kak? Mbak Suki bisnis sudah maju atau? Ya, Halo? itu. Pertanyaan Mbak Bintang. Ya. Kamu sekarang sedang berbisnis? Kalau untuk sekarang sih, sementara ini sih masih plan-plan aja. Kayak mungkin, apalagi sekarang kan penggunaan di Indonesia itu penggunaan plastik itu kan udah nggak boleh lagi nih. Jadi berpikir pengen nih dapat ide dari situ. Jadi kita gunakan salah satunya kayak tote bag gitu. Nah, tote bag itu kita mau plannya pengen kita buat custom gitu. Jadi untuk custom yang pengen buat gambar apa, jadi kita terima gitu. Manfaatin dari segi ini aja sih, segi manfaatin hobi aja. Iya. Makanya tadi tanyakan bagaimana soal untuk untung dan ruginya, terus marketnya kayak gimana gitu. Apalagi di Makassar sendiri nih untuk peminatnya itu masih terbilang kurang sih, itu aja. Oke, berarti dia sebenarnya udah tahu. Halo? Halo? Udah bisa nganalisa market ya kamu ya mungkin. Iya. Nggak, tadi berarti Mbak Suki ini sebenarnya udah bisa analisa pasarnya gitu, udah tahu di mana bentuknya, terus juga tantangan apa yang dihadapi di pasar gitu ya. Iya betul Kak. Cuman ini terus mungkin bisa kasih saran kali Mbak. I think it's as long as you start small. Kalau selama Kak Basuki itu memulainya dengan kecil, menurutku apa yang kamu lakuin itu the best. Kamu udah melakukan, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu sebenarnya tahu kan, sebenarnya produkmu ini untuk apa. Cuman yang kamu harus berhati-hati adalah selalu memulainya dengan kecil. Jangan tergugah karena banyak dari orang yang mengawali bisnis terus termakan lingkungan, termakan opini orang, sehingga kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu belum porsi kita. Yang kamu awalnya adalah kalau untuk kamu meminimize bagaimana kerugian dan lain-lain, itu adalah kamu fokus terhadap apa yang kamu lakukan dan selalu memulai dengan kecil. Sampai kapanpun nanti, maksudnya sampai kamu meskipun bisnismu sudah besar, tapi tetap bukan berpikir kecil ya, tapi berpikir secara hati-hati. Tidak semuanya itu harus besar gitu. Jadi kerugian yang akan kamu dapat pun akan bisa kamu minimalis, dan mungkin uang yang kamu sebenarnya kamu rugi tidak besar, sebagai uang yang kamu bisa alokasikan uang itu untuk for development idea dari apa yang kamu udah lakuin sekarang. Investasi untuk produk yang
But it's very good. It's very good business. Mbak Suki. Selamat ya. Ya, thank you. Baru merintis ini sih. But it's good. It's really good. Yeah. Start somewhere Cuman kan. kalau di dunia fashion sendiri sih, gimana Kak? Enggak. Silakan lanjut. Oh, tadi lupa mau dibilang. Kenapa Ini di buat dunia tanya fashion? dulu. Terus kan awalnya pengen buat kayak project gitu kan di sini. Mungkin apa dengan modal yang minim banget mungkin, apalagi kalau mau bisnis tentang apa itu fashion kan perlu banyak kembangan. Salah satunya kayak terus produksi jahitnya sendiri itu kan juga butuh modal yang nggak sedikit. Nah, apalagi saya sendiri nih cuman apa seorang fashion enthusiast, bukan emang basicnya bukan dari fashion design itu. Nah, itu gimana sih biar bisa apa mulai gitu? Soalnya apa kena sorry. Nah, itu gimana caranya Kak? Ini kan apalagi kalau Kakak sendiri tuh memang basicnya sekolah fashion atau gimana? Dulu pertama kali saya bisnis, saya nggak sekolah fashion. Pertama kali saya bisnis, saya dulu sekolah bisnis manajemen di Bandung. Cuman pertama kali saya bisnis, modal saya juga nggak besar. Jadi masih mulut ke mulut, jual aja ke teman-teman dan lain-lain sampai akhirnya saya sekolah desain. Iya, akhirnya saya sekolah desain ke Milan. Cuman menurut saya sih sebenarnya kalau mau bisnis fashion sih nggak harus kamu punya background sekolah fashion, karena sebenarnya untuk kamu bikin desain baju atau apapun kamu suatu saat kalau bisnis kamu semuanya it works dan besar, kamu akan selalu bisa bayar desainer untuk desain produkmu gitu. Kalau menurutku sih it's good kalau kamu udah menemukan itu tadi yang kamu mau bikin tote bags untuk menggantikan tas plastik. Ini yang most important thing adalah kamu tahu kamu mau bisnis itu dan you can start with, kamu bisa bikin your first collection and then you can start to just like go to the nearest supermarket dari tempatmu. Pasti kamu tahu di daerah situ mana yang that you know well, and then you can start from there. Kamu bisa titipin barangmu di sana, and you can see how it goes. Dengan penjualan yang di situ, kamu selalu kumpulin, mungkin you didn't take your money until 2 years or 1 year untuk membuild menjadi modal yang lebih besar. That's what I did, and that's maybe saran yang bisa saya berikan untuk memulai dengan yang tadi pertanyaannya Mbak Suki. Iya. Gimana Mbak Suki? Masukannya? Ya, mantap, keren banget Kak. Emang tadi kembali ke pesan yang pertama tadi sih soal persisten, soal gimana caranya kita bisa konsisten dan persisten ya Mbak ya, tetap gitu dan juga tetap aja terus berusaha gitu. Kalau misalnya nggak laku, coba cari tahu apa yang bikin nggak laku, apa sih yang disukai. Jadi karena mungkin bukan masalah bisa diambil pelajarannya Mbak. Iya. Oke, ada lagi Mbak Suki? Bentar. Mungkin boleh disilakan sama Kak Dino. Pikir dulu apa lagi yang mau dipertanyakan ya. Oke, Mbak Bintang. Ini kan sekarang lagi, ini mungkin terakhir kali ya, sesi terakhir kali ya, sebelum Mbak Suki kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, ini terakhir ya. Boleh. Kita ngomongin soal ini nih, kondisi sekarang ya. Sekarang kan nggak bisa dipungkiri, sekarang itu juga merubah banget sistem perdagangan, terus juga cara kita berjualan, cara kita berbisnis itu berubah juga dengan adanya pandemi ini kan. Untuk BIN itu sendiri Mbak, apa nih yang berubah dalam masa COVID ini?
bisnis? Dulu tuh saya sangat old fashion ya, jadi saya tuh bukan orang yang suka belanja online. Jadi menurut saya physical store is really important. Karena saya juga orang yang sangat suka punya brand experience. Jadi kalau saya belanja barang, saya tuh suka datang ke tokonya, kemudian saya dapat brand experience-nya, kemudian membeli barangnya. Cuman dengan adanya COVID ini kan it's changing ya, changing the way people Shop. Iya kan, mereka pergi lebih ke online dan so on. Jadi sekarang kita lagi siapin buat bikin virtual fitting room. Jadi lebih ke sebenarnya ini masih proses kita sih sama anak di sini ada anak Instagram Fashion Institute. Jadi mereka tawarin kita untuk bikin virtual fitting room. Jadi orang bisa coba baju kita secara virtual di online. Oh iya, maskerku tinggal jeding. Emang harus adapting juga ya. Oh, kan aku nganu. Ini mau nggak mau. Karena dan lebih dan sangat kerasa ya orang yang sekarang orang ini sekali ya sangat lebih concern terhadap brand yang punya value. Kalau zaman dulu orang masih berpikir kayak ya udahlah yang penting murah lah belanja ABCD, maksudnya yang penting murah lah, maksudnya yang penting murah bagus udah cukup gitu. Sedangkan sekarang orang lebih sangat peduli terhadap brand-brand yang punya value, yang sustainable, eco-friendly dan sebagainya dan banyak sih sebenarnya yang mengubah dengan COVID ini. Di toko juga sangat berubah ya. Di toko juga kita batasin cuma 7 orang yang bisa masuk di tiap toko, nggak bisa lebih. Karena kita juga ingin mereka tiap datang ke toko itu percaya bahwa toko itu safe gitu, safe place. Terus kita juga taking more seriously terhadap semua komplain. Jadi lebih ke lebih listen to the customer more. Karena dulu kan kita kayak lebih talking down to the customer about our product kan. Kalau sekarang lebih ke lebih listening ke mereka dulu, apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan terlebih baik, karena we have to make sure that mereka safe beli our product. Iya. Wow, saya duduk 1 jam aja udah banyak banget loh inspirasi yang saya dapetin, terutama soal business building. Tadi kan Mbak juga bilang ya, ini terakhir kali dari saya ya, buat teman-teman yang mungkin Mbak Bintang sendiri beliau tidak datang dari creative side-nya langsung, tapi mau going a long way untuk cari tahu lebih banyak, belajar lebih dalam soal fashion itu sendiri. Padahal mungkin background-nya lebih ke bisnisnya gini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mereka tuh justru sebaliknya nih Mbak, pengalaman yang mau memulai, mereka tuh orangnya kreatif banget nih. Jadi kreatif side-nya suka banget mungkin mereka desain gitu kan, fashion dan lain-lain. Tapi nol banget pengetahuannya soal bisnis. Nah, apakah saran yang sama bisa diterapin juga Mbak? Kayak kita juga harus belajar atau kayak apa mungkin nggak apa-apa kita cari partner yang lebih paham soal itu gitu. Kalau Mbak Bintang gimana Mbak? Kalau menurut saya, dulu saya pernah ngobrol sama one fashion student ya, and then I always telling her like no creativity, but yes business because you cannot sell anything when you just like creative, because this is a business, because this is a fashion business. You have to understand the business. I will always say to them like no always creativity. No, I know you're creative, but what's the point if you don't know anything about the business? So the most important thing that you have to learn the fashion business. Karena fashion business it looks fun on the outside, but it's really dynamic and really competitive business. Dan saat kamu masuk ke dalam bisnis ini sendiri, it's not just for fun, or you cannot do it the business of fun or hobby. Karena this is a very serious business yang setiap hari you have find an idea about how to survive. Karena kalian tahu sendiri bahwa orang bisnis fashion I think it's the biggest entrepreneur fashion itu like jumlah paling banyak yang ada kan. Terus secara bisnis itu adalah sangat banyak orang dan
once you want to do in the business, no creativity, but think about the business. It's you cannot survive. It's on even kamu bikin produk yang sangat kreatif dan sangat bagus, tapi kalau kamu tidak paham tentang bisnisnya, no, it cannot be survived. Oke, kalau misalnya dia masih satu nih Mbak, kayak one man company gitu, what should we do to start somewhere gitu? Maksudnya, apakah emang kita harus belajar dulu bisnis aspeknya, atau kayak yang tadi saya bilang, apa it's not a problem to find someone who understand the business side of it, and then maybe make a deal out of that with them, ya kan? Terus juga bikin partnership gitu. Kalau gitu, gimana Mbak? Partnership is always good, tapi kalau kamu mau bikin bisnis di luar negeri, hal pertama yang kamu pelajari adalah 3 hal. It's product, pricing, and regulation. Karena ada negara-negara yang memang yang balik tadi saya bahas, produk itu harus menyesuaikan dengan negaranya. Pricing juga kamu harus sesuaikan dengan behavior customer-nya. Kemudian regulation. Karena kayak di Belanda, the regulation is very good for young entrepreneur. Kalau kamu mau datang ke sini untuk buka bisnis, itu kamu bisa mendapatkan izin tinggal untuk kamu secara freelance. Jadi kamu bisa bikin business plan to the government, and then kalau the government accept, you can get verblijf, like izin tinggal di sini untuk kamu building your business. Itu yang perlu kamu pelajari betul kalau kamu mau bikin bisnis di negara orang. Karena different country is different ya. Tapi 3 hal itu yang paling penting. Ya karena ya pricing juga kadang-kadang kita membuat bis yang bagus sekali, tapi kalau tidak sesuai pricingnya kan juga Bisa juga. Ya. Oke, wow. Ini berasa kayak ini loh Mbak, saya udah kayak ikut master class. Ini jadi kayak kuliah ya. That's a good thing about it, that we can sit down and talk casually about that and have some coffee with it at the same time. But it's always welcome everybody to ask me about anything about the business. If one of you wants to open your business here, I always open for. You can add me on my email. You can send me on my email. You can always send me a message on my Instagram. I always open for open discussion, or if someone wants to ask me more about that, yeah. Udah dibuka tuh teman-teman ya, konsultasi gratis sama Bapak. Yeah, because Indonesian designer is having the same quality with European designer. Apalagi kita orang Asia ya, kita terbiasa bekerja keras, kita terbiasa untuk apa ya? Ya berkompetisi sebenarnya gitu. Jadi it's really good. It's really good that ya kalau mau membuka bisnisnya di sini. Ya. Oke, kalau saya simpulkan nih dari awal obrolan kita sejam ini, salah satu yang jadi core-nya juga adalah saat kita membangun bisnis itu believe in the values of the business, believe in your brand gitu ya Mbak ya, believe in your brand. Terus juga kalau udah mau terjun, coba lihat marketnya, coba analisa marketnya, pasarnya seperti apa, terus juga customer behavior-nya seperti apa. Dan terakhir soal 3 itu, produk, pricing, dan juga regulasi, itu penting dimanapun kita berada mungkin ya Mbak ya. Itu juga penting. Iya, tapi especially it's really important if you want to build abroad ya. I mean it's really ya. Regulasi pasti lebih ini ya kalau di luar. I mean, if we're being honest gitu kan. Yeah, it's true. That's why I said in the beginning that you have to understand the regulation. It's like but tapi ya karena sebenarnya mungkin yang perlu kita pelajari adalah regulation, karena kadang-kadang kita berpikir kayak bisa nggak ya bisnis di sana, padahal sebenarnya kayak di sini aja they have even izin tinggal yang untuk orang datang perorangan mau bikin bisnis gitu. Maksudnya that's yang kamu harus untuk research information tentang itu gitu kayak apa. Jadi semuanya possible gitu. Iya. Kayaknya mungkin bikin kaki 5 aja perlu izin yang kompleks ya Mbak. Luar negeri. Oke deh, Mbak, where do you see Bin in 10 years? Mungkin that would be the last question for today. I really want to see Bin
outside Europe because I always like concerned about European market. Yeah, I want to see being outside Europe, maybe in US and Australia and so on, or Indonesia. Or Indonesia, yeah. I want to win the market there, I think. Berarti emang growing. Iya, growing local. Iya. Europe sekarang. Berarti kita tunggu dalam 10 tahun nih, apakah Bin 5 years maybe. I'm gonna hold you accountable, Mbak. Kemudian pandeminya cepat berakhir dan kita bisa mulai dengan berbagai macam strategi baru ya, Mbak ya. Good luck with everything. Good luck with everyone who wants to open the business abroad. Good luck for all the young people that wants to start the business abroad. Iya. Last one nih Mbak, promo deh Mbak. Kalau kita mau kontak Mbak, terus juga kita mau check out koleksinya Bin, itu di mana, kemana, silakan. Bisa cek di website kita binstripcollection.com, or you can, or when you see my Instagram, you can find all the shops that Bin available. Yeah, you can buy from there. Sorry? Instagramnya Mbak Bintang. Bintang Bian, the same name with my Zoom now. Okay, Bintang Bian. Yeah. Want to reach you bisa melalui Instagram ya nanti. Yeah. Mungkin Yeah. melalui email atau yang lainnya bisa. Or email or anything. I'm very happy to help. Yeah. Okay. Thank you banget Mbak Bintang. Thank you so much semuanya. Thank you for being here with us. Dan Yeah, thank you. luar biasa buat teman-teman semua. I'm really sorry that this is gonna be the end of our session untuk hari ini, teman-teman. I hope you get something out of it. I hope you enjoy at least, ya kan? Dan juga pastinya teman-teman bisa kasih follow up dan juga saran nanti gimana sesi kita hari ini di email ya. Thank you yang udah join hari ini. Dan sampai ketemu di Spotlight Talk berikutnya. Dadah! Bye-bye. Thank you.